Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lu semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Seperti yang kita tahu, Gotoh melepas 40,6 miliar saham ke masyarakat dengan harga penawaran Rp338 per saham. Gotoh juga jualin saham treasury untuk green shoe option. Jadi total saham yang dilepas 46,7 miliar saham, sehingga emiten ini meraih dana tidak kurang dari 15,8 triliun rupiah. Di hari perdana Senin 11 April 2022, harga saham Gotoh sempat menyentuh harga 416 per saham atau naik 13,02%. Tidak seperti saham teknologi yang juga baru IPO, PT Wir Asia Tbk, yang 5 hari sempat arah berjilid-jilid sejak hari perdana melantai di bursa. Beda nasib dengan Gotoh. Di hari kedua, saham Gotoh meluncur turun harga sahamnya. Di hari kedua, saham Gotoh sempat menyentuh harga Rp360. Dan di hari kedua, saham Gotoh turun 3,14% ke harga Rp370. Berbeda dari hari kedua, di hari ketiga 13 April 2022, saham Gotoh Gojek Tokopedia kembali naik lagi 1,08%. Harga Gotoh ditutup Rp374. Yang pengen gua jelasin pada video kali ini, saham Gotoh mulai hari kedua dan hari ketiga naik turun harga sahamnya udah kayak naik roller coaster di Dufan, dunia fantasi. Sempat naik di awal perdagangan harganya Rp374 perak. Setelah itu turun ke harga Rp364. Naik lagi. Habis itu turun lagi di jam 10.25 harganya menjadi Rp360. Naik lagi, turun lagi, naik turun dan di awal sesi kedua harga Rp364 ditutup naik turun di harga Rp374 pada akhir sesi perdagangan hari ini. Meskipun pada hari ketiga saham Gotoh ditutup hijau atau naik, tapi kalau kita lihat dari hari perdana maka saham ini turun 1,58%. Bagi lo yang baru mau masuk saham Gotoh, lo mesti ingat ya, jangan pernah mau nebak-nebak harga saham ini naik lagi atau turun lagi, karena jumlah lembar saham yang sudah ada dan sudah dilepas ke masyarakat jumlahnya lebih dari 40 miliar saham. Jadi kita nggak bakal tahu siapa yang mau lepas, siapa yang mau jual. Makanya sejak hari kedua saham Gotoh sudah fluktuatif, naik turun harga sahamnya. Biasanya kalau suatu emiten harga sahamnya naik turunnya cepat, kayaknya tuh ada penunggunya. Itu biasanya ya, ada juga yang nggak biasa. Logikanya sulit bagi retail pedagang saham modal tipis, serentak atau kompakan rame-rame bisa beli atau jual sahamnya pada suatu waktu tertentu. Apalagi saham Gotoh market capnya ini gede, jadi butuh market maker atau bandar saham gede yang mampu naik turunin harga saham seperti Gotoh. Tapi jangan lu tanya siapa penunggunya atau siapa bandar sahamnya. Penunggu itu bisa aja beberapa orang atau beberapa institusi. Demikian juga bandar sahamnya bisa sejumlah individu atau sejumlah lembaga atau institusi. Yang pasti duitnya nggak berseri atau duitnya banyak tenan. Dalam situs Bursa Efek Indonesia didefinisikan bandar saham itu adalah pihak yang memiliki banyak uang atau saham, bisa berupa individu, kelompok orang atau institusi tertentu dengan dana yang super jumbo. Maka para bandar saham ini, pedagang saham besar ini mudah untuk naikin harga. Tujuannya tentu aja untuk memperoleh keuntungan.
Nah, gimana sih caranya? Biasanya pedagang saham modal tipis atau modal kecil turun 1%, 2%, 3% aja udah jual tuh sahamnya. Bandar tinggal serok di bawah, diturunin lagi, serok lagi, dan harganya juga gampang juga dia naiki. Begitu harganya naik, banyak juga pedagang modal kecil kembali lagi beli, atau yang baru masuk pasar saham beli itu saham, diturunin lagi. Begitu deh cara kerja para bandar saham ini. Moral cerita di video ini adalah jangan pernah ngimpi bisa cepet kaya di pasar saham. Kalau lu mau untung gede, ya modal lu digedein. Seperti pernah gue kutip di video sebelumnya, John Bogle, seorang pedagang saham legendaris Amerika bilang, "If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn't be in stock." Jika lo kesulitan bayangin kerugian 20% di pasar saham, lo seharusnya jangan sekali-sekali berani nuker duit lo beli saham di pasar saham. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.